selamat siang. Happy weekend, sahabat Amotosop ya. Sekarang di depan kita nih udah kedatangan lagi. Ini unitnya ya, ini dari Cikampek ya. Ya bos ya, dari mana nih bos? Cikampek nih, ini ownernya bos itu. Ini ownernya nih dari Cikampek, Kota Baru. Udah merapat ke Amotosop. Boleh tahu informasinya dari mana nih bos? Dari TikTok apa dari Facebook bos? Dari Facebook. Oh dari Facebook ya. Oh, ada infonya dari Facebook, sahabat Amotosop. Ya, dia lihat ada penampakan, ada seliwiran ya, video dari Amotosop yang modifikasi ZX P2 model Ninja Epi yang model ZX P2 ya. Nih unitnya yang kita akan pasang. Nah, kita sepil ya, kita sepil aja nih yang kita barangnya ini. Ini unitnya ya belum komplit karena lagi ada yang disetting, lampu-lampunya belum beres. Nah, kita lanjut aja ke proses pembongkaran ya guys ya. Nah, ini unitnya yang kita akan modifikasi, yang kita akan modif, yang kita akan rubah jadi ZX25R P2. Seperti apa hasilnya? Yuk simak terus channel Amotosop. Oke guys, kita langsung aja ya ke pemasangan tahap pertama ya. Seperti biasa guys, kalau untuk pemasangan Ninja FP model ZX, untuk pemasangannya itu paling pertama kita pasang cover tangki ya. Nah, cover tangki itu kita lapisin dulu nih guys dengan lakban kertas ya, untuk mengantisipasi atau mengantisipasi ya, agar mengurangi baret lecet tipis-tipis ya akibat pemasangan cover tangki. Jadi kita lapisin dulu nih. Untuk melapisinnya sahabat Amotosop bisa pakai apa aja guys, bisa pakai lakban kertas, pakai skotlet, pakai apa aja lah yang sekiranya bisa aman ya, aman dan tentram. Nah, ini kita lagi sedang proses melapisi tangkinya ya. Nih sebelum kita pasang cover tangkinya, jadi sahabat Amotosop jangan lupa dikasih pelapis ya bagian konum tangkinya, bagian tangkinya pakai pelapis ya, biar nanti mengantisipasi baret-baret akibat benturan dengan cover tangki. Jadi kalau udah pakai pelapis atau pakai pelindung jadi aman guys ya tangkinya. Nanti kalau untuk pas ada yang bilang lagi nih untuk nanti pas lagi ngelepasinnya gimana, untuk ngelepasinnya pakai bensin juga ya, nanti kena kok karena ini lakbannya lakban kertas ya, jadi gampang untuk dibersihinnya kembali. Nah, ini ya guys ya proses pelapisan bagian cover tangkinya ya untuk pemasangan cover tangki. Nah, ini guys ya cover tangkinya tinggal ditumpangin aja ya kayak gini nih ya, ditumpangin ke tangki aslinya. Kemudian yang perlu dipastiin lagi nih bagian lubang tangki ya. Kemarin sempat sahabat Amotosop juga para netizen pada yang nanyain kalau udah pasang cover tangki ini gimana cara untuk buka tangki bensinnya. Nah, saya jawab ya sahabat Amotosop. Nah, ini tangki aslinya tuh lubangnya itu tetap ya, nggak ada yang diganggu, nggak ada yang dirubah semuanya ya. Jadi untuk saat proses pemasangan bensin, pengisian bensin, nah jadi dia tetap ya seperti biasa, seperti awalnya tuh, tinggal buka tutupnya aja tuh guys tuh ya, tinggal dibuka. Jadi nggak ngaruh ya akibat pemasangan cover tangki, jadi ngaruh sama fungsi tutup tangkinya nggak ada ya, nggak ada pengaruh ya. Jadi justru dengan adanya cover tangki ini, jadi tampilan cover tangkinya itu tangkinya makin besar, makin gede ya. Nah, makin gemoy ya. Nah, ini jadi makin gede ya guys ya tuh hasilnya tuh, makin padat juga tuh, keren kan ya. Nah, ini tinggal kita kalau udah terpasang kayak gini, kita lanjut ke pemasangan bautnya ya. Nah, nanti kita titik-titik bautnya saya kasih tahu ya guys ya. Saya kasih tahu cara pemasangan bautnya tuh di titik mana aja nih, biar sahabat Amotosop yang pasang di rumah ya tahu ya, mengerti cara pemasangan cover tangkinya guys. Nah, ini titik yang awal kita bor dulu titik di sini. Kita sengaja ya kita nggak borin langsung karena biar nanti lubangnya lebih akurat ya. Dengan lubang baut yang kita pasang dia lebih akurat lagi, lebih pas ya. Ini udah lubang titiknya udah sesuai sama rangka yang dari tangki tuh. Tuh ya, udah pas dia sama lubang tangkinya. Jadi semuanya tuh modifnya modif aman ya guys ya. Nggak ada dirubah-rubah rangka atau potong-potong yang lainnya, nggak ada ya. Semuanya normal ya. Kita modifnya bikin barangnya disesuaikan dengan rangka motor yang sudah ada. Nah, ini guys ya hasil pemasangan cover tangki ya. Nah, ini cover tangkinya, pasang bautnya di sini nih guys. Ada 4 titik baut yang harus kita pasang. Nah, ini ya kiri kanan. Nah, di sini nempelnya ke rangka ya. Tuh. Ada rangka yang ada di samping tangki. Nah, kemudian
di belakang juga ya guys ya. Nah ini ada titik baut juga, dia nempel juga sama tuh ke rangka ya, udah ada lubangnya, jadi udah pas semua. Nah di belakang dua dan di samping juga kiri kanan guys ada juga nih. Nah ini sebelahnya ya guys ya, tuh udah oke. Terus bagian tutup tangkinya tuh udah kelihatan rapi ya, tuh ya guys ya. Tutup tangkinya jadi udah rapi banget, dan ini dia hasilnya setelah pemasangan cover tangki tuh ya. Jadi cover tangkinya dia makin tinggi, makin atas, makin bulat, makin lebar ya, makin gemoy. Nah seperti itu ya guys. Kita lanjut ke pemasangan selanjutnya, kita pasang. Oke guys, nih bodi belakang nih ya. Di belakang kita akan pasang. Nah cara pasang bodi belakang ya guys ya, perlu diketahui nih, kita lebarin dulu nih ya, bagian sampingnya kiri kanan kita lebarin dulu ya, karena bagian rangka itu bagian sini nih guys nih. Nih bagian rangka, bagian sininya nih dia lebar banget nih, jadi posisi pemasangan bodinya itu didengkakin dulu ya guys, direnggangin dulu ya. Nah tuh didengkakin dulu sampai dia masuk. Nah nanti kalau udah masuk, nah dorong terus Rit. Nah dorong terus, nah udah masuk ya guys ya. Nah seperti itu ya masangnya, jadi dilebarin dulu ya, direnggangin dulu bodinya untuk mencegah untuk dari posisi rangka yang lebar sini nih guys ya. Karena kalau misalkan kita nggak renggangin, dia posisi pemasangan bodinya susah untuk masuknya guys. Nah kalau udah masuk seperti ini, patokannya nih guys, patokannya itu di sini udah ada nih, di sini ada titik nih di samping bodi itu. Nah ini ada baut 2 biji ya. Nah di sini juga kita udah sediakan ada titik yang baut ya, yang kita akan bor. Nah nanti kita posisi bautnya di sini ya guys ya. Nah ini kita buka dulu nih 2 baut ini, nanti kita bor pindahin ke sini ya guys ya. Jadi pemasangan untuk lubang baut di bodinya itu ada di bagian depan ya guys ya. Kemudian dari sini kita sambungin nih. Ini ada nut ya nih guys nih. Ini ada nut nih. Ini ada nut lingkaran ini, nanti dia pas di sini ya. Antara tangki sama bodi nanti nyambung ya guys ya. Nah ini kita pasang juga nih bagian sini. Nah kita tinggal pasang baut ya guys ya. Nah seperti ini ya. Jadi sahabat Motorshop, untuk cara pemasangan bodi belakang mau full set atau bagian bodi belakangnya doang ya, untuk cara pemasangannya sama aja. Ini bodinya juga sudah dilengkapi dengan stop lamp. Stop lampnya itu udah 3 in 1 ya guys ya. Dia udah ada lampu sen, lampu senja, dan lampu rem udah ada semua. Nah nih lihat lampunya. Nanti kita akan setil ya saat lampunya nyala ya. Ini kita sedang posisi bodi belakangnya dulu. Nah kalau udah terpasang bagian depannya, kita langsung baut bagian belakang ya. Kalau baut bagian belakang itu nanti pasangnya pakai body skrup ya guys ya. Dia pakai bor yang 3,5 mili ya mata bornya. Jadi sahabat Motorshop yang memasang di rumah jangan lupa disiapin juga nih mata bornya ya. Ada 6 mili sama 3,5 mili ya mata bornya ya guys. Nah seperti ini pasangnya. Nah kemudian satu lagi kita pasang, kita bor dulu, kemudian kita kasih baut skrup guys. Nah, langsung tempel lagi, pasang baut skrupnya. Nah, baru jadi ya bodi belakang. Ini udah terpasang ya guys ya. Ada 2 item yang sudah terpasang nih, ada cover tangki ya, kemudian ada juga bodi belakang ya guys ya. Nah ini jadi udah terpasang rapi semuanya, dua item. Tinggal kita nanti lanjut ke pemasangan bagian delta box ya guys. Nah oke guys, ini udah terpasang ya bagian bodi belakang ya guys. Nah ini jok tetap bagian aslinya ya, bagian belakang dan bagian depan tetap menggunakan aslinya ya. Jadi dari kita itu nanti dapat single seat aja ya guys ya, karena bagian joknya semua tetap pakai yang ori. Nah ini tampilan lampu belakangnya guys. Tuh, lampu belakangnya dia udah 3 in 1. Ini pasti lampu senja, dan yang merah juga ini ada lampu senja. Nanti kalau ada lampu remnya juga ada, lampu sen kanan kiri juga ada. Nanti kita akan sepil hasil pasangnya ya. Nih hasilnya guys ya. Hasilnya terpasangnya. Nah ini udah selesai untuk pemasangan bodi belakang. Nanti kita akan lanjut ke pemasangan bagian delta box dan fairing depan ya guys ya. Nah ini seperti ini hasilnya sahabat Motorshop. Ini udah tangki bodi selesai. Yuk kita next lagi ke pemasangan selanjutnya. Oke guys, kita lanjut pemasangan fairing depan ya. Siap. Kita Rit, panggul Rit. Fairing harapnya panggul Rit, panggul. Nah ini soalnya segede gaban nih guys tuh, gede banget tuh.
Nih pairing depannya tuh, anjay. Anjay, gede banget. Anjay gantengan pairing, lihat di mana Marit? Langsung deket-deket kita. Ayo, kita pasang. Nih guys, cara pemasangan pairing depan seperti ini guys. Jadi pemasangannya itu dari depan ya. Kita dorong sampai belakang nih guys. Ya, itu udah sampai bagian belakang tuh. Ini pairingnya itu, ini pairing P2 itu keunggulannya itu dia minim baut ya guys ya. Jadi untuk pemasangannya itu, pemasangan bautnya itu lebih sedikit daripada pairing-pairingnya sebelumnya yang P1. Nah, nih kelihatannya. Jadi kalau udah terpasang pairing ini tuh udah kelihatan banget nih guys. Nanti tampak besar, tampak lebar, tampak kekar, tampak padat, dan tampak-tampak yang lainnya ya guys ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini guys. Tuh, cara pasangnya juga gampang nih buat sahabat Amatoshop yang mau masang di rumah yang ada di wilayah Kalimantan atau di luar Pulau Jawa. Nah, cara pasangnya gampang ya, tolong disimak dengan baik-baik. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kita masukin. Untuk bagian bracket ya, bracket depan tuh tetap menggunakan yang aslinya sahabat Amatoshop. Nih, menggunakan aslinya untuk bracket besi depan. Jadi jangan sampai dilepas ya, gitu, karena tetap untuk penyangga pairing depan itu perlu ya guys ya, agar pairingnya kuat. Nah, kita pemasangannya seperti ini nih. Kita bor dulu bagian kita sambungin antara cover tangki dan pairing depan. Nah, kita tempelin gini nih. Di sini ada nut nih guys. Tapi jangan lupa ya dikasih lakban kertas. Gunanya lakban kertas ini ya melindungi takutnya ada gesekan saat penyambungan fairing depan dan cover tangki. Kalau udah semuanya terpasang gini, tinggal disambungin nut. Di sini ada nutnya. Nah, baru kita bor ya guys ya. Dipasang sayapnya nih guys, tuh seperti ini ya. Tinggal seperti ini aja nih, gampang banget lah. Pasti pinter-pinter sahabat Amatoshop semua. Nih guys ya. Nih ya, cara pemasangannya seperti ini ya. Nih pairing depannya sudah terpasang. Nah, kemudian kita pasang bagian tengah ya guys ya. Nih kita pasang, kita bor bagian tengahnya. Nah, kalau udah dibor tinggal dipasang lagi bautnya guys ya. Nih kayak gini ya, tuh dipasang. Tuh. Ini kayak gini nih ya. Nah, jadi untuk pemasangannya tinggal disatuin ya sambungannya antara fairing depan dan cover tangki guys. Nah, ini caranya kayak gini. Jadi sahabat Amatoshop semuanya pasti paham ya, karena sering dilatih, sering tahu untuk cara pemasangannya. Nah, kalau udah terpasang ya guys ya, bagian sini, bagian depan, bagian tengah, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi perlu diketahui ya, untuk cara pemasangan baut untuk pairing menyambungkan antara fairing depan dan cover tangki itu disediain 3 baut ya guys ya. Ini 3 bautnya ya. Nih dari depan, tengah, belakang, tengah dan depan. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal ikutin contohnya aja yang sudah kita videokan, seperti ini caranya ya sahabat Amatoshop. Dan untuk sebelahnya juga sama seperti ini guys ya, cara pasangnya. Nah, ini kita udah adain untuk sambungannya. Nah, nih sini nih guys, jelas ya, terlihat jelas. Nah, ini nut nih guys nih. Ini nut ya, ini nut ya untuk nyambungin, nempelin nih. Tuh, nempelin pairingnya ke sini ya guys ya, tuh. Dia lebih rapi. Nah. Ya. Nah, ini jadi seperti ini guys, tuh. Ya udah terpasang ya. Nih kayak gini nih. Ya, jadi kalau udah terpasang seperti ini. Nah, ini kemudian ya guys ya, nanti bagian belakangnya tinggal disambungin nih guys. Nah, di sini udah ada titik nih. Nih ada titik ya guys ya. Nah, ini ada titik, kemudian nanti dibor juga disambungin dan titik ini ya. Jadi nanti fairing depan sama bodi belakang juga nyambung ya guys pasangnya. Jadi semuanya itu dari depan, tengah, belakang semuanya menyambung menjadi satu ya guys. Jadi kalau pos lagi reading, posisi jalannya jelek atau jalannya kita lagi kenceng, jadi nggak akan goyang, nggak akan getar, nggak akan berisik ya guys ya, karena ini semuanya sudah terpasang, baut-bautnya ini rapat semua, nyambung semua dari depan sampai belakang. Nah, seperti itu guys. Nah guys, udah terpasang bagian fairing depan, kita lanjut ke pemasangan sayap samping ya guys ya. Nah, nih kita untuk cara pemasangan sayap sampingnya ya guys, ini seperti biasa. Nah, di sini baut yang dipasang nih ada 3 baut nih di depan nih. Ya guys ya, nih bagian depan 1 ya. Terus ini 2, kemudian bagian dalam. Nah, ini bagian dalam ini yang bikin bautnya itu, pemasangan bautnya itu nggak kelihatan guys. Nah, di sini yang sebut minim bautnya di sini ya. Jadi pemasangan bautnya itu cuma sedikit ya. Untuk pairing-pairing sebelumnya kayak yang P1 ya guys ya, itu pemasangan bautnya kelihatan banyak banget ya.
Itu pemasangan bautnya sampai ke olok baut-baut ge ya, sampai ke BAK kolor-kolor pemasangan baut ge. Nah, di sini pasang bautnya dia lebih minim lagi ya. Ya guys ya. Nah, di sini nih. Nah, ada 3 baut yang kita pasang. Nah, kemudian yang sebelahnya juga sama ya guys. Nah, sebelahnya juga sama. Nanti kita pasang sebelah sini dengan caranya seperti yang di sebelah kanan. Nah, kita lihat ya guys ya, nih hasilnya ya. Kita lihat dari tampak samping nih. Tuh, anjay, gede banget anjay. Tuh, gede banget ya. Sekarang udah kelihatan tuh, tampak lebar, tampak besar, tampak kekar, tampak padat ya guys ya. Nih udah terpasang nih ya. Tuh. Begitu warnanya nih, keren banget ya. Warnanya cakep. Perpaduan warnanya warna merah, hitam dan stabilo. Jadi warna stabilonya itu nyala ya guys. Nah, ini kelihatan ya. Tuh. Ini belum terpasang visornya, udah kelihatan tuh bagian sayapnya sama tangkinya kelihatan gede banget nih. Tuh. Ya guys ya, padat banget nih. Tuh, keren pokoknya. Nah, kita lanjut ke pemasangan sayap sebelah kiri. Woi, ayo tuh ngelamun wae geringan. Nah, siap kita bagian pemasangan perahu layar guys. Nih, bagian undercoil ya, yang bagian bawah nih. Kalau udah pasang undercoil ini guys, nanti kelihatannya tampak padat ya. Karena motor-motor yang lainnya itu motor-motor sport biasanya undercoilnya itu nggak panjang kayak belakang sampai belakang. Tapi kalau ini kita setting ya, bikin panjang biar kayak motor-motor sport, kayak motor-motor balap ya. Nah, ini kita pasang undercoilnya. Nah, cara pasang undercoil, nah ini posisi kaki nih, lihat posisi kaki. Formasi kaki harus seperti ini guys nih. Formasi kakinya udah gitu disangkutin nih bagian ini nih, coba nih. Nah, ini bagian ini nih sangkutin dulu ke depan. Udah gitu bor, terus pasang baut nih bagian sini ya. Ingat sahabat Amatosop ya, posisi kaki ya guys ya, ini harus pasang kuda-kuda nih untuk pemasangan undercoilnya ya. Nah, ini kayak gini nih. Tuh udah pasang bautnya bagian depan. Kemudian kita pasang lagi baut bagian belakang nih guys. Nah, ini bagian belakang disangkutin lagi nih sama sangkutin ya. Nah, kita pasang lagi bor. Nah, gitu sahabat Amatosop cara pemasangan undercoil ya. Jadi dia pasangnya itu sebelah-sebelah ya. Terus pasang bautnya bagian depan dan bagian belakang. Nah, caranya tadi ya, tinggal disangkutin dulu ya bagian depan, bagian belakang juga disangkutin, kemudian lalu pasang bautnya kayak gini. Nah, kita lanjut, kita pasang bagian sebelahnya lagi ya. Nah, seperti biasa nih, bagian depan kita sangkutin kayak gini. Nah, terus posisi kuda-kuda ya harus diangkat kayak gini nih buat neken ya. Kemudian begitu baru dibor. Nah, dibor, jebret, pasang baut ya. Tuh, pasang baut langsung. Udah gitu langsung dikencengin juga guys. Cara pasang undercoilnya. Nah, kemudian mana nih anon baut. Nah, kencengin bautnya. Nah, kayak gini. Terus udah gitu dijebret lagi. Nah, jebret dia cangkolkan, jebret. Kemudian pasang baut lagi. Tuh kan gampang. Nah, udah sampai sini udah terlihat hasilnya guys ya. Hasil pemasangan undercoil seperti apa kalau sudah nampak hasilnya. Tuh kan kelihatan padat banget nih. Tuh, kelihatan besar guys. Nah, terutama bagian sini nih. Ya, bagian sambungan antara fairing sayap ya dengan cover tank itu kelihatannya lebih padat guys tuh ya kan, padat banget tuh, lebih padat, lebih berisi, lebih berotot. Nah, kalau udah beres dilapin lagi, dibersihin lagi ya, jadi semuanya biar steril pemasangannya. Nah, tinggal kalau udah gini tinggal pasang bagian baut bawah ya. Nanti saya kasih tahu letak posisi pemasangan undercoil bautnya yang bagian belakangnya seperti apa. Bagian yang sabot yang kita lubangin bagian ini nih. Kita bikin panjang kayak gini ya guys ya. Nih, nanti baru kita jepit pakai underbond. Nih. Dibolongin kayak gitu. Nah, terus underbondnya langsung kita buka. Nanti bautnya tetap pakai yang ini lagi ya. Gitu. Nanti sistemnya dijepit lagi pakai underbond bagian delta boxnya guys. Kelihatan banget nih kalau udah terpasang tuh, kelihatan banget pengaruhnya tuh, kelihatan ya. Jadi
berotot-ototnya tuh keluar, nut-nutnya itu keluar guys. Kalau udah terpasang bagian dari taboknya. Ini UC-nya belum kita kencengin ya bagian belakang. Masih kelihatan longgar ya. Nanti udah beres dari tabok, kita tinggal kencengin bagian undercoil bawah. Nah, tinggal pasang kayak gini caranya. Tuh. Ya, ditekan karena dia ngunci ntar guys. Ya, agak ditekan aja, nanti dia ngunci sama rangka. Nah, kalau udah pas, udah masuk semuanya, tuh, tinggal underboardnya dipasang. Tuh, itu dia bautnya nanti yang dipakai bagian atas guys. Nah, terus pasang lagi baut bagian bawahnya kayak gini nih. Awas roboh. Ya, kita masukin dulu aja deh. Nah, rapiin lagi, masukin atasnya. Nah, biar dia jepit dulu. Pasang lagi. Nah, lanjut kita bor pasang lagi ya, begini nih, pasang dulu. Nah, ini pastiin udah ngeklok dia, ngeklok udah ngunci. Nah, udah ngunci baru kita kencengin lagi bautnya. Alhamdulillah rengse deh ya lah tiburang deh ya. Rit beres Rit, anjay ya beres dia. Ayo set enak Rit, pak enak Rit. 2 set tuh ya. Sekarang hari ini hari Sabtu ada 2 set ya dari pecek yang dari Indramayu ya. Nah sekarang dari Cikampek nih full body ZX nih guys, Ninja FI model ZX P2. Nah ini hasilnya ya sahabat Amatosop. Nih kita cek tuh, lihat keren banget guys. Aduh tuh, nah dikucur-kucur tuh, set dan ya di sausannya biar kinclong guys nih. Biar glowing nih guys nih ya. Tuh ini bagian sudutnya tuh kelihatannya tuh guys tuh, padat banget tuh ya, keren banget, padat banget ya guys ya. Nah ini bagian belakang. Bagian belakang guys tuh lampunya runcing ya guys ya. Kemudian dari samping tuh, jadi ini modifnya itu yang bikin peminatnya banyak ya, karena dia rapih guys. Biasanya pairing-pairing yang lain itu ya, nah itu bagian sampingnya itu dia kelihatannya nggak rapet. Nah ini keunggulannya itu dari sini nih guys tuh, kelihatan ya, dari sayapnya sama tankingnya dia rapat semua, nyambung semua. Nah ini kelebihannya yang bikin pairing ZX P2 ini ya guys ya, best seller banget ya Amatosop. Ini produksinya nggak berhenti guys ya, banyak banget dikirim-kirim, yang dikirim yang dipasang udah pada ngantri. Nah ini keren banget guys tuh ya. Nah ini jadi sahabat Amatosop yang pengen dimodif nih ZX-nya, Ninja FI-nya pakai ZX25 RV2, langsung aja gaspol penapat di Amatosop. Auto ganteng, auto keren ya guys ya. Tuh, bikin motornya jadi makin head on guys. Nah, langsung merapat ya. Kita bisa pemasangan, kita bisa kirim-kirim seluruh Indonesia. Dan buat sahabat Amatosop yang mau pasang untuk minggu depan, nah kita mau tur ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk pemasangannya. Jadi sahabat Amatosop yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur pengen dipasangin sekalian, yuk gaspol langsung merapat ya, kita pasangin yuk langsung, karena kita ada jadwal minggu depan untuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekali lagi merapat sahabat Amatosop, biar kita pasangin biar rapih dan biar ganteng maksimal. Oke sahabat Amatosop, semuanya ditunggu orderannya ya. Nah harganya terjangkau, ini cuma 4 jutaan aja guys, mulai dari 4 jutaan aja nih modif Ninja FI seganteng ini, mantap. Oke, ditunggu sahabat Amatosop orderannya. Ingat modif, ingat Amatosop. Halo, selamat sore sahabat Amatosop. Alhamdulillah ya, sudah selesai dari siang sampai sore, sampai pukul jam setengah 6 sore. Alhamdulillah nih pemasangan Ninja FI konsumennya dari Cikampek alhamdulillah sudah terpasang rapih ya. Ini model ZX25R V2. Nah kita sepil ya guys ya. Yuk kita cek sound. Nah ini kita akan cek sound. Ini kebetulan kalau Ninja FI dia guys ya, kalau udah ganti knalpotnya keren ya. Oh kan keren banget. Nih cek soundnya guys. Nih lampunya coba nih. Coba lampu tuh, ini lampunya cerang banget ya, terang banget tuh. Lampu tembak tuh, ya. Lampunya terang banget guys, jadi jangan khawatir untuk masalah lampunya
banget ya, padat banget, keren banget ya guys. Nah, jadi ukurannya tuh besarnya tuh hampir sama ya sama yang ZX25R guys. Nah, untuk dari stop lampnya juga, ini lampu belakangnya coba, Dit, lampu belakang. Nah, ini lampu belakangnya juga udah 3 in 1 nih guys. Tuh, udah ada runningnya tuh. Nah, ini posisinya lagi sennya ituin dulu, matiin dulu. Sennya matiin dulu. Sen, tuh ya, dia lampunya udah 3 in 1. Coba sen. Tuh, ini sen. Terus satu lagi sen. Tuh, keren banget guys. Nah, nih keren banget ya, lampunya udah 3 in 1, jadi udah LED juga ya guys. Ini keren banget dah, sumpah keren banget ini. Jadi head on motornya guys ya. Jadi sahabat Amatoshop rugi banget dah kalau misalkan Ninja FI-nya nggak dimodif jadi ZX25R ya. Untuk suara ya nanti tinggal dikasih perpaduan knalpot racing aja udah keren. Nah, nih guys, yang bikin tampil mewah, tampil kerennya lagi bodi belakangnya. Bodi belakangnya itu dia lebih slim ya guys ya. Ditambah lagi ada single seatnya juga, dia lebih slim, lebih seksi ya guys ya. Tuh, keren banget tuh. Ya, keren banget. Nih kerennya bodi belakangnya. Ya guys ya. Nah, ini sampingnya juga jadi berotot banget ya. Jadi sahabat Amatoshop yang pengen modif Ninja FI-nya jadi ZX25R, nah bukan karena kita nggak kebeli ZX ya guys ya, tapi ini seni ya. Ini modif ya guys ya. Jadi merubah bodi Ninja FI-nya, dibikin upgrade bodinya yang terbaru ya guys ya. Jadi lebih tambah semangat lagi, lebih kitanya lebih ceria lagi dengan model tampilan yang lebih baru ya. Karena ini kan untuk Ninja FI ini motornya motor lama ya. Jadi butuh penyegaran ya guys ya untuk bodinya. Untuk cc-nya kan udah besar 250 cc. Jadi pressure untuk knalpot racing juga, perpaduan dari knalpot racingnya juga udah ngebantu banget, keren banget. Jadi terima kasih banyak untuk sahabat Amatoshop yang udah bantu, yang bantu support dari sampai saat ini. Terima kasih banyak ya, ditunggu pesanannya. Sehat selalu sahabat Amatoshop. Sehat selalu sahabat Amatoshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu orderannya.